Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Amsyar Ramadan akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Problematika Kontemporer Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan pokok fikih yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum dan berbagai bab fikih tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya. Kepentingan qawaid fiqhiyah dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam mencakup beberapa persoalan yang sudah ada dan belum terjadi. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Kemudian masuknya unsur Islam pada cita-cita hukum ekonomi Islam di Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis dan sosialisme. Dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat dalam konteks agama. Ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional. Kemudian yang pembahasan pertama yaitu pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Qawaid Al-Fiqhiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah al-qaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak non materi dan non indrawi seperti usuluddin. Kemudian ulama usul fiqh kontemporer salah satunya yaitu Abdul Al-Wahhab Qafah memberikan definisi fikih secara eksklusif, yaitu kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalilnya yang terpercaya. Kemudian atas pengertian tadi dapat diketahui bahwa pengertian qawaid fikih menurut etimologi berarti aturannya sudah pasti atau patokan dasar-dasar dari fikih. Sedangkan qawaid fikih menurut terminologi ada beberapa tokoh yang memberikan pernyataan, salah satunya ialah Ali Ahmad Al-Nadwi. Beliau mengkompromikan bentuk definisi kaidah fikih dengan rumusan. Yang pertama, dasar fikih yang bersifat menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya. Kemudian ada 3 alasan Ali Ahmad Al-Nadwi mengemukakan 3 alasan berhubungan dengan pengertian tersebut. Yang pertama yaitu 1. Pengecualian yang ada dalam beberapa kaidah seperti Al-Qawaid, Al-Kams sangat sedikit sekali sehingga kurang tepat apabila dalam definisinya dimasukkan sifat mayoritas. Kemudian yang kedua ada pernyataan sebagai ulama Malikiyah bahwa sebagian besar kaidah bersifat mayoritas mengindikasikan bahwa ada beberapa kaidah bersifat universal. Kemudian yang ketiga, universal di sini adalah kuliah nisbiyah, bukan kuliah syumuliyah, yaitu universal yang mutlak karena ada pengecualian dalam ruang lingkupnya. Kemudian bab kedua yaitu ada problematika kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Hukum ekonomi dan bisnis Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan yang terdiri dari norma atau aturan dalam segala kegiatan bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan tujuan syariah. Konsep dasar yang menjadi dasar hukum syariah dan bisnis Islam ada beberapa konsep dasar. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan,
mesti serasi sesuai dengan nilai-nilai yang telah diterapkan Allah. Kemudian ada rububiyah, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kesuksesan. Kemudian ada khilafah, yaitu manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Hal ini artinya manusia harus membangun bumi, manusia diberi amanah untuk mengelola harta yang dimiliki, dan manusia berhak untuk mengembangkan dan memproduksi harta yang ada. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu ada tazkiyah, kesucian akhlak, yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi manusia mesti menegakkan akhlak. Hal ini menjadi pertimbangan sejak awal aktivitas ekonomi tersebut dilakukan. Kemudian juga terdapat karakteristik yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama ada dialektika, nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Kemudian yang kedua ada dualisme, kepemilikan, yaitu pada hakikat Allah pemilik alam semesta, manusia sebagai khilafah. Kemudian yang ketiga ada kebebasan berekonomi. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban, di mana manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya. Kemudian ada beberapa problematika hukum ekonomi dan bisnis Islam secara umum. Di antaranya yang pertama ada problem yang bersifat eksternal, yaitu anggapan terhadap Islamic term, sikap fobia sebagai akibat kesalahpahaman atau pengalaman historis yang keliru. Kemudian yang kedua ada problem yang bersifat internal, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan ilmu dan sistem ekonomi Islam, antara lain karena kekakuan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, tidak mampu menangkap perubahan paradigma. Kemudian ada yang ketiga, pakar Islam telah kehilangan kontribusi pengetahuan yang telah diteliti oleh Muslim masa lalu, termasuk dalam bidang ekonomi, sehingga kekurangan referensi dalam bidang ekonomi. Yang keempat, dalam penelitian kurangnya pengetahuan pakar syariah dalam bidang ekonomi. Yang kelima, penelitian dalam bidang ekonomi syariah belum dilakukan meskipun ada, itu masih tertumpu pada bidang perbankan, dan kajian ini perlu diperluas dalam bidang ekonomi makro dan mikro, fiskal maupun moneter. Yang keenam, pusat pengajaran ke arah ekonomi syariah terbatas dan kurang lengkap. Dalam hal ini diperlukan SDM yang ahli. Bukan hanya itu saja, keterlibatan pemerintah dalam hal ini juga diperlukan, sehingga usaha ke arah pengembangan ekonomi Islam dan solusi terhadap persoalan ekonomi Islam akan lebih terlihat jelas. Di Indonesia sendiri, selain problematika secara umum, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, problematika dihadapi adalah hingga kini masih terdapat disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia. Ada beberapa contoh disharmonisasi ini. Contoh pertama terkait formulasi akad. Di lapangan, lembaga keuangan syariah belum memiliki format akad yang baku. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan yang tidak konsisten menerapkan aturan syariah. Yang kedua ialah masih ada kejelasan mengenai pembuatan akad syariah, apakah harus notarial ataukah hanya seperti perjanjian dalam asuransi antara penanggung dan tertanggung. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penyelesaian sengketa. Saat ini terdapat banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Secara garis besar, pilihan itu dibagi menjadi dua, yaitu non-legalitas atau jalur legalitas. Yang satunya ada namanya legalitas. Kemudian jalur non-legalitas tidak hanya Badan Arbitrat Syariah atau Basarnas, tapi juga dapat melalui alternatif lain di luar pengadilan. Kemudian dalam persoalan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan perhatian dan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam tentang ketetapan hukumnya, sehingga ia dapat bermanfaat dengan tepat di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.